Jangan Anda menjadi anak TK. Ku tanya lagi. Dosa itu harus dipertanggungjawabkan di neraka, betul? Benar. Nah, kemana Yesus membawa dosa-dosa kalian? Kemana Yesus membawa dosa-dosa kalian? Ya. Karena. Ya, Ya kalau saya. Kok karena? Kok karena? Kok karena? Dengar. Yesus itu adalah manusia yang kekal di neraka selama-lamanya paling bawah. Kenapa? Karena seluruh dosa-dosa orang Kristen ada di pundaknya, ditanggungnya. Sampai sana kamu tega memperlakukan Yesus itu seperti itu. Dosa orang mencuri, dosa orang memperkosa, orang yang membunuh ayahnya, ibunya ditanggung oleh Yesus. Anda rela membebaskan orang-orang yang membunuh kedua orang tuanya dengan menggunakan Yesus sebagai tumbal. Anda rela? Mana kasihmu? Mana ajaran kasihmu? Aduh, ayo. Anda kan nggak mengetahui tentang literatur Alkitab saya. Jangan Anda mengatakan saya tidak mengetahui. Sekarang pertanyaan saya, ketika ada orang Kristen membunuh kedua orang tuanya, dosanya ditanggung oleh siapa? Dirinya sendiri. Itu kan perbuatan dia sendiri. Jadi Yesus mati di atas tiang salib tidak berguna bagi dia, padahal dia percaya. Maksud kamu? Hah? Orang tua dua dibunuh oleh orang yang menganut ajaran Kristen, kemudian mempercayai Yesus mati di atas tiang salib untuk menanggung dosanya. Dosa membunuh kedua orang tuanya. Pertanyaan saya, kamu rela menyelamatkan pembunuh kedua orang tuanya dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal gitu? Kamu rela? Kamu kenapa? Rela. Kenapa? Jika seseorang pembunuh jadi kamu membolehkan seorang Kristen membunuh kedua orang tuanya. Yang penting dia tangguhkan dosanya kepada Yesus. Kamu rela gitu? Kamu suka? Ajaran apa itu ya? Hah? Boleh. Oh gitu. Itu ajaran kasihmu tuh. Jadi teman-temanku, silakan bunuh orang tuamu. Yang penting kita percaya kepada Yesus. Dosa membunuh orang tua ditebus. Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 Yohanes 2. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Akan tetapi jika kamu berdosa, jangan khawatir, sebab dosa-dosa kita telah didamaikan oleh Yesus Kristus. Betul? Betul ada dalilnya seperti itu dalam kitabmu, betul? Benar, Bang. Betul? Boleh nggak saya sedikit? Oke. Berarti orang Kristen boleh dong membunuh kedua orang tuanya, betul? Iya, Bang Kuku, saya iya kan. Jadi dalam hadis juga, Bang. Masya Allah. Udahlah, takutlah saya sama Kristen kalau begini. Enggak, boleh sedikit ngomong, Bang Juma? Silakan. Oke, makasih, Bang Juma. Di dalam hadis Sahih Muslim juga mengatakan. Kenapa lari ke hadis? Oh, tertawa Juma. Mencoba jiwaku. Heran aja sama saudara saya ini. Heran saya, Bang. Di dalam 1 Yohanes 2, hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Segala dosa kita. Jadi kalau ada seorang yang membunuh ibunya, Anda tak perlu khawatir dan Anda tidak perlu mengatakan anak ini kejam, anak ini kemudian begini dan begini. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung segala dosa kalian. Jadi dosa kalian itu Anda anggap biasa aja. Ini ajaran kasih. Halo Bang Juma, kalau saya ngomong kan saya minta izin kepada Bang Juma untuk berbicara. Kenapa saya harus diminta? Tapi akui dulu orang Kristen bebas membunuh kedua orang tuanya karena dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Akui dulu. Tidak. Bebas gak? Tidak. Loh, ini dalilnya. Tidak. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kok Anda mengatakan tidak? Iya, segala dosa kita. Segala dosa kita, benar. Berarti dosa membunuh kedua orang tua itu didamaikan oleh Yesus dengan mati di atas tiang. Betul? Tidak, brother. Enggak. Jadi dalil ini mau dikemanakan? Jadi orang yang melakukan dan Yesus adalah pendamaian.
Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Dosa membunuh kedua orang tua itu didamaikan oleh Yesus. Dalilnya ada. Saya berharap lah ya, besok Andi Cespes kalau bisa hatua sama saya ya. Sekarang aja, tapi besok. Kemarin dibilang besok. Kemarin dulu dibilang besok, hari ini bilang besok terus. Jadi Saudara Adi Saputra, menurut konsep agama Anda, seluruh dosa yang ada di atas dunia ini itu kemudian diserahkan kepada Yesus. Yesus kemana menghapus dosa ini, menebus dosa ini? Bukan diserahkan. Ya, diserahkan. Dosa itu kemudian ditebus kemana? Kamu harus tahu dulu. Dosa itu ditebus kemana? Dosa itu ditebus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa perbuatan. Tuhanmu itu menebusnya kemana? Kepada dirinya sendiri, karena dia sendiri yang membuat. Berarti kalau begitu kepada dirinya sendiri, satu-satunya tempat mencuci dosa yaitu neraka. Berarti Yesus Anda perintahkan menuju ke neraka. Karena hanya nerakalah kemudian tempat pencucian dosa. Tak ada tempat lain. Sebab Yesus menanggung segala dosa-dosa dunia. Yesus menanggungnya. Lalu supaya tanggungannya ini hilang dari pundaknya, dia harus dibawa ke neraka. Makanya saya katakan kepada semua pendebat Kristen, ajaran Kristen itu bukan ajaran kasih. Ajaran Kristen itu ajaran sadis, radikal. Ajaran yang sangat menyeramkan. Makanya saya katakan kalian itu adalah pengikut pembinasa keji. Pembinasa dan keji. Itulah Paulus yang mengajarkan bahwa seluruh dosa umat Kristen itu diserahkan ke pundak Yesus. Ketika Yesus ini menanggung dosa kalian, kemana hendaknya Yesus untuk membersihkan dosa-dosa itu? Ke surga. Tak mungkin ke surga bawa dosa, gak mungkin. Yesus membawa dosa-dosa kalian itu ke neraka. Maka benarlah dalilnya orang Yahudi dalam kitab Talmud bahwa Yesus direbus di dalam tinja yang mendidih di dalam neraka. Begitu tega kalian. Yahudi tega, Kristen tega. Alhamdulillah Islam datang mensucikan Nabi Isa alaihissalam dari pemahaman orang-orang kafir laknatullah alaihi. Yang mati di atas tiang salib bukan Tuhan. Yang mati di atas tiang salib itu adalah manusia. Maka yang menanggung dosa kalian manusia. Yesus yang digantung di atas pohon ini adalah manusia. Mustahil Tuhan. Karena menurut kalian yang mati adalah kemanusiaannya. Bukan rohaninya yang mati. Tapi kemanusiaannya. Kalau begitu yang menanggung dosa kalian adalah manusia. Kemana pergi manusia ketika membawa dosa? Ya ke neraka. Ayo. Tuhan Maha Kuasa enggak? Tuhan Maha Kuasa, yes. Benar kan? Tuhan. Yes. Tuhan mampu enggak menjadi sama dengan ciptaannya? Tidak bisa. Kemudian Tuhan. Sabar. Sama aja cuma kamu menjengkali kemahakuasaan Tuhan itu. Oke. Baik. Saya tanya. Ketika Oke. Saya ikuti. Kamu itu saya ikuti. Cuma. Oke, sekarang kemahakuasaan Tuhan itu ada waktunya tidak? Atau selama-lamanya? Jawab. Kemahakuasaan Tuhan itu selama-lamanya atau ada masa di mana dia tidak maha kuasa? Jawab. Tuhan itu selalu maha kuasa. Oke. Ketika Yesus menjadi bayi, dia tetap, makanya kalau tetap ditanya itu, dengar pertanyaannya dulu. Dia tetap apa? Tetap sang maha kuasa. Ketika Yesus masih bayi, apakah Yesus berkuasa berjalan ke toilet untuk pipis? Jawab. Ketawa dia. Ketawa. Jawab.
Ketika Yesus bayi, dia berkuasa tidak ke toilet berdiri pipis supaya dia tidak kencingin dirinya sendiri. Jawab. Itu kan manusianya. Itu apa? Katanya Tuhanmu berkuasa menjadi bayi. Oke. Dan kamu mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan itu tidak ada batasnya. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu menjadi bayi, apakah Tuhanmu berkuasa berjalan sendiri ke toilet untuk pipis agar pipisnya tidak menyentuh, tidak membasahi dirinya sendiri? Jawab. Berkuasa enggak dia ke toilet berjalan sendiri? Itu logika kamu, itu logika anak-anak SD atau anak TK cuma. Itu logika orang gilamu yang kembalikan padamu yang mengatakan Tuhan menjadi bayi, Cak Ayu. Kamu yang gila dengan mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa menjadi bayi. Kamu yang gila, bukan saya. Kamu yang punya konsep itu. Kalau kami, Tuhan itu Maha Kuasa dan selama-lamanya Maha Kuasa, sehingga dia tidak akan pernah bisa menjadi tidak Maha Kuasa. Dengan demikian dia tidak pernah menjadi makhluk yang maha lemah seperti Yesus. Kamu yang membuat Tuhanmu yang Maha Kuasa menjadi seketika tidak Maha Kuasa. Ayo, Yesus berkuasa tidak cebok sendiri pada saat dia bayi? Jawab. Jawab, jawab. Oh, jika emang apakah Yesus ketika pada saat bayi dia berkuasa cebok sendiri? Jawab. Itu Kok jadi saya yang kau salahkan, Cak Ayu? Kau yang membuat Tuhanmu menjadi tak berdaya. Tadi ditanya, apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Dan semua Maha Kuasa dong. Sampai kapan? Selama-lamanya. Mari kita buktikan. Kalau konsepmu itu benar, berarti Yesus selama-lamanya yang adalah Tuhanmu. Dia mampu cebok sendiri pada saat dia bayi. Cebok pun pada saat dia bayi. Itu bukan menandakan bahwa dia Maha Kuasa, Cak Ayu. Sekarang pertanyaan saya. Apakah Yesus bisa cebok sendiri pada saat dia berak di celana? Jawab. Woi, jangan nangis. Saya mau ngomong itu saya di mute. Ya lu jawab itu pertanyaan. Handi, kalau kamu ada nyali, lu jawab itu pertanyaan. Muridnya aja membuat kamu belepotan. Pertanyaan saya nih, apakah Yesus berkuasa membersihkan pada saat dia bayi dan di situ dia berak celana? Jawab. Karena dia masih bayi, otomatis kita itu seperti mana anak bayi, ya seperti itu kita. Iya. Apakah itu Maha Kuasa? Apakah itu Maha Kuasa? Anak bayi itu tidak Maha Kuasa. Karena dia Allahu Akbar, Masya Allah. Dengan demikian Anda sudah membatalkan Yesus itu bukan Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah kehilangan kemahakuasaannya. Dah selesai ya. Orang Kristen tidak akan pernah berakal kalau membahas tentang agamanya. Tidak akan pernah. Hanya imani saja. Mulutmu barusan berkata Tuhan itu Maha Kuasa. Bahkan Anda menertawakan saya. Benar. Karena Anda punya Tuhan bisa jadi manusia. Ternyata setelah menjadi manusia, terpenjara kemanusiaan. Sehingga dia berak di celana, tak bisa cebok sendiri. Ayo, ditertawakan sama anak TK. Tuhannya alang keliteng, berak di celana, tak bisa cebok sendiri. Tanpa imuna. Tuhan alang keliteng, mencet di celana, gimana Maha Kuasa, bela sendiri di celana. Tuhanmu itu bro, Tuhan kami nggak bisa kayak begitu. Makanya Tuhan kami nggak bisa jadi lemah. Tuhan kami Maha Suci, tidak bisa menjadi kotor. Tuhan kami Maha Tinggi, gak bisa jadi rendah. Tuhan kami Maha Besar, tidak bisa jadi bayi. Tak seperti Tuhanmu. Tuhan orang kelisteng, suka main keleleng, kebelet pipis celana, tak bisa cebok sendiri. Itu Tuhanmu, Bung. Kamu yang menciptakan karikatur itu sendiri. Makan itu Tuhanmu. Makan itu derita lo.
Tuhan kau buat seperti mainan, Tuhan kau buat seperti karikatur, Tuhan kau buat serendah-rendahnya. Maka Al-Quran mengatakan apa? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa? Engkau mempermainkan pencipta langit dan bumi dengan mengatakan dia menjadi bayi. Kau mempermainkan pencipta kita dengan mengatakan dia pernah berak di celana. Kau mempermainkan pencipta alam semesta yang menguasai segala sesuatunya dengan mengibaratkan, bukan hanya mengibaratkan, dengan menjadikan dia pernah datang menjadi seenggok bayi yang pernah pipis di celana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Subhanallah, maha suci Allah dari sangkaan-sangkaan seperti ini. Ya, makanya agama Kristen itu dikutuk. Yesus mengutuknya, alam semesta mengutuknya, sapi, kambing, kerbau, cumi, ikan lele, semua mengutuk orang Kristen. Alam semesta ini mengutuk orang Kristen. Cuman saudara aja nggak tahu kalau Anda itu sedang dikutuki. Kenapa? Karena Anda masih diberi oksigen oleh Allah untuk menikmati surga. Dunia ini adalah surga terakhir bagi Kristen. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu buat Kristen adalah dunia. Setelah selangkah mereka masuk ke alam barzah, maka dia akan masuk ke dalam api kekal selama-lamanya. Fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi, mereka buat karikatur menjadi seorang bayi yang dan pipis di celana sendiri tak berdaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang masih bisa diselamatkan dari ajaran ini, yuk mari dalam rangkulan dan dekapan Bang Soma, kita akan mengantar Anda semua kepada keselamatan dunia dan akhirat, menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Yesus hanya sebagai Nabiullah, Rasulullah, dan bukan sebagai Tuhan. Hanya dengan jalan itulah kemudian manusia, kita, anak keturunan Adam, bisa sampai kepada keselamatan. Jangan kamu menganggap Tuhan itu pernah jadi bayi. Jangan kau menganggap Tuhan itu pernah lemah. Jangan menganggap pencipta langit dan bumi itu pernah menjadi sesuatu yang bukan Tuhan, yaitu menjadi makhluk yang tak berdaya. Sedangkan kesaksian Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih tinggi, yang lebih penting, yang lebih dahsyat dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mujizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua kekuatan dan tanda-tanda itu aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, semata-mata untuk mempersaksikan bahwa aku adalah Rasulullah, bukan mempersaksikan bahwa aku itu adalah Allah itu sendiri. Sedangkan mereka orang-orang kafir, laknatullah alaih, kata Yesus, waspadalah kepada mereka, karena mereka adalah serigala yang nyamar seperti domba. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian itu membuat kejahatan? Karena kalian pernah melantik aku menjadi Tuhan. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang Kristen menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tak pernah mengatakan hal yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku hanya mengatakan kepada mereka, Maria jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka Bani Israel, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi saudaraku Adi Saputra, jangankan melawan guru saya Handi Slebets, Anda di depan saya dengan mengatakan Tuhan Anda maha kuasa, maha perkasa, dan menertawakan saya. Ternyata setelah Tuhan Anda berjol jadi bayi, dia tidak mampu kemudian membersihkan pantatnya dari nya yang dia keluarkan pada saat dia masih bayi. Itu menandakan bahwa ketika Anda masih mempertuhankan ini, sosok makhluk ini, sosok bayi ini, maka pada saat itu juga Anda, saya katakan, kurang piknik memahami Bible, kurang piknik memahami Tuhan. Ada baiknya Anda ke rumah sakit jiwa terdekat untuk mendeteksi bahwa ada beberapa saraf yang putus di otak kecil Anda, sehingga Anda tidak bisa memahami Tuhan itu apa dan sembahan itu apa. Tuhan yang disembah Yesus itu dan Yesus itu apa. Maria itu apa dan yang keluar dari vaginanya itu apa. Kalau Anda sudah datang ke rumah sakit jiwa dan Anda belum juga sehat, silakan hubungi saya. Nomor saya bisa diminta di Bang Handi. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi saya bisa membuktikan waktu Yesus bayi itu memang dia ada hak kuasanya dia. Jadi yang dikuasai Yesus waktu bayi itu